warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harismawati dengan NPM 218820155055 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas A Angkatan 2021 STKIP PGRI Ponorogo dengan dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Ibu Sri Wahyuni Sarjana Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi W.S. Rendra. Willy Brodus Surendra Brotorendra atau yang dikenal sebagai W.S. Rendra ini lahir pada 7 November 1935 di Solo. Beliau adalah seorang penyair ternama yang kerap dijuluki sebagai burung merak. Ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta pada tahun 1967 dan juga mendirikan bengkel teater Rendra di Depok. W.S. Rendra menyelesaikan sekolah SMA-nya di Sekolah Pangudi Luhur, Kota Solo. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Dan pada tahun 1954, beliau memperdalam pengetahuannya dalam bidang drama di American Academy of Dramatic Art di Amerika. Beliau juga pernah mengikuti seminar kesusastraan di Universitas Harvard atas undangan pemerintah setempat. Bakat seni Rendra sudah muncul sejak masih kecil, tepatnya sewaktu ia masih SMP. Rendra pernah menampilkan sebuah drama yang beliau namakan dengan Kaki Palsu, dan di SMA beliau juga memerankan drama teater yang berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan, yang mana itu meraih juara 1 di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta. Dan pada tahun 1952, puisi-puisi ciptaan Rendra mulai dimuat di sebuah majalah yang bernama Majalah Siasat. Sejak saat itulah puisi-puisi Rendra mulai muncul mewarnai kolam-kolam majalah di dunia sastra. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas puisi-puisi yang ditulis oleh W.S. Rendra. Beliau sudah menggeluti dunia sastra sejak masih kecil, tepatnya pada saat ia masih duduk di bangku SMP, beliau sudah mulai menunjukkan bakatnya di dunia seni. Bukan hanya puisi, beliau juga seringkali mementaskan seni drama. Saat dewasa, beliau menjadi seorang pembaca puisi. Puisi-puisi yang ditulis oleh beliau adalah Potret Pembangunan dalam Puisi, Doa untuk Anak Cucu, Sajak Sepatu Tua, dan Orang-orang Rangkas Pitung. Itulah beberapa karya-karya puisi yang ditulis oleh W.S. Rendra. Dari diantaranya banyak puisinya, ada salah satu puisi yang dianggap fenomenal, yaitu Pembangunan dalam Puisi, yang mana di dalamnya membahas isu sosial, politik, ekonomi, serta pendidikan di Indonesia. Bukan hanya dikenal sebagai penyair dan penulis, W.S. Rendra juga dikenal sebagai dramawan dan sutradara teater. Salah satu karya drama W.S. Rendra adalah Kisah Perjuangan Suku Naga. Drama ini menggambarkan situasi sosial dan politik masyarakat Indonesia pada masa kepresidenan Bapak Soeharto. Dalam drama ini memiliki nilai-nilai budaya. Salah satunya adalah di mana masyarakat desa selalu melakukan upacara adat. Dan
Akhirnya, pada tahun 1975, untuk pertama kalinya drama ini dipentaskan oleh Teater Rendra. W.S. Rendra ini juga dikenal memiliki pengaruh besar terhadap sastra Indonesia. Karya-karyanya dinilai memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebudayaan dan berdinamika dalam sastra Indonesia. Rendra dengan puisinya yang berbentuk naratif dan balada menggebrak sastra modern Indonesia pada saat itu. Dalam hal puisi, W.S. Rendra yang merupakan penyair ini telah memberikan corak baru dalam puisi modern tentunya. Menurut Rendra, seorang penyair harus memahami arti sebuah perubahan itu sendiri. Bukan hanya perubahan estetika, namun perubahan soft skill dan politik. Di dalam karya-karya Rendra juga memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri di antara para penyair lainnya. Yang pertama, ciri-ciri khas puisi W.S. Rendra. Gaya bahasa, pemilihan kata Rendra cenderung memilih kata polos, denotatif namun bermakna padat dan jelas. Karya-karya Rendra kaya akan penggunaan citra yang timbul setelah membaca puisi. Karya-karya Rendra juga dinilai memiliki karakteristik yang pertama, berbau politik, bergaya epik, diwujudkan dalam liriknya, banyak mengungkapkan masalah-masalah sosial berupa kemiskinan, pengangguran, dan kepincangan dalam kehidupan. Itulah karakteristik karya-karya Rendra. Di samping itu, Rendra juga banyak sekali mendapat penghargaan-penghargaan selama ia menjadi seorang penulis dan penyair. Beberapa penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Rendra yaitu Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia, Hadiah Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hadiah Sastra Nasional BMKN, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang ia capai. Tokoh W.S. Rendra ini dikenal memiliki sifat yang tekun, ulet, dan rajin. Dari situlah saya terinspirasi oleh beliau. Adapun beberapa sikap yang sangat menginspirasi saya, yaitu rendah hati. Sikap rendah hati yang dimiliki oleh W.S. Rendra membuat saya terinspirasi. Sikap itu bisa dilihat dari bagaimana ia hidup dengan segudang prestasi yang sangat luar biasa. Yang kedua, sikap pemberani. Terlihat dari dia mengapresiasikan suatu karyanya. Itulah sifat-sifat W.S. Rendra yang menginspirasi saya. Mungkin itulah sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai biografi W.S. Rendra. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.